aktif merespon bagaimana soal kemungkinan Gibran bergabung dengan Golkar. Jokowi juga aktif memberikan statement terkait dengan adanya pagar laut goib yang ada di Kabupaten Tangerang. Dan Pagar laut bahkan goib. persoalan bola sekalipun, persoalan Sintayong dipecat oleh PSSI sekalipun, Jokowi juga ikut merespon. Jadi inilah yang kemudian menjadi salah satu indikasi Jokowi itu adalah orang yang terus ingin menunjukkan dirinya eksis Hmm, dan tidak mau dilupakan sebagai mantan Presiden Republik Indonesia. iya. Bahkan begitu banyak video-video viral. Tiap hari rumah Jokowi itu kebanjiran orang-orang yang antri hanya sekedar ingin berfoto dan selfie dengan Jokowi. Hmm, Satu pesan politik yang ingin dikesankan oleh Jokowi, bahwa sekalipun dirinya tak lagi jadi presiden, teruslah disukai dan dicintai oleh rakyatnya. hmm, Bahkan ketika ada libur panjang beberapa hari yang lalu, Jokowi mengisi waktu lowongnya dengan touring keliling Solo. oke. Inilah yang kemudian mendebalkan satu keyakinan, Jokowi itu pandai sekali menciptakan peristiwa politik supaya dirinya itu terus diperbincangkan dan terus eksis di Hmm, jagat politik tanah air. iya. Tentu ada respon pro dan kontra. Tentu ada pihak yang setuju, ada pihak juga yang nyinyir dan terkesan sadis memberikan komentar. Hmm, Misalnya pihak yang pro mengatakan bahwa Jokowi sekalipun tak lagi jadi presiden, tetaplah Jokowi itu punya magnet yang pastinya akan selalu menjadi pusat informasi, terutama dari kawan-kawan media. hmm, Secara politik, Jokowi misalnya adalah sebagai sosok yang akan terus dicintai oleh rakyatnya, sekalipun tak lagi jadi presiden. oke. Buktinya, bukan hanya di rumahnya yang begitu banyak orang antri, tapi berbagai tempat yang dikunjungi oleh Jokowi. Banyak sekali masyarakat yang hanya sekedar datang, Hmm, berfoto, dan bersalaman dengan betul. Jokowi. Itu bagi pihak-pihak yang pro dan kontra. Hmm, Tapi bagi pihak yang sinis, bagi pihak-pihak yang selama ini memang cukup agresif menyerang Jokowi, itu adalah bentuk lain dari capernya Jokowi hmm, untuk mendapatkan perhatian dari publik, perhatian dari media, hmm, dan perhatian dari seluruh rakyat Indonesia. iya. Karena Jokowi setelah tak lagi jadi presiden, tentunya panggung politiknya akan senyap dan pastinya akan gelap gulita. Hmm, Maka salah satu cara tentu bagi Jokowi supaya terus eksis dalam konteks pembicaraan politik nasional adalah dengan memberikan statement dan peristiwa-peristiwa politik yang itu akan selalu dikait-kaitkan dengan Jokowi. hmm, Bebas, Anda itu berada di posisi manapun, bisa berada dalam posisi pro dan hmm, juga berada di posisi kontra. iya. Tapi bagi saya ada dua hal yang ingin saya komentari. Pertama, memang harus diakui kesan bahwa Jokowi tidak mau dilupakan sebagai mantan presiden itu cukup kuat. Ini kan menegaskan bahwa siapapun yang menjadi presiden di Republik Indonesia hari ini, tentu Jokowi itu tidak mau dilupakan sebagai presiden yang Hmm, sudah memiliki kontribusi yang signifikan, kontribusi penting terkait dengan pembangunan yang ada di Indonesia. iya. Misalnya Jokowi itu adalah sebagai sosok pembangunan karena aktif membangun infrastruktur, bukan Hmm, hanya jalan tol, bukan hanya soal bandara, tapi juga embung yang dinilai sebagai upaya untuk bagaimana melakukan pemerataan dan keberpihakan terhadap rakyat. hmm, Jadi pengakuan terhadap Jokowi sebagai mantan presiden yang punya peran ini supaya tidak dilupakan dengan cara Jokowi memberikan respon-respon politik yang saat ini sedang berkembang dan hmm, tentu gestur-gestur tubuhnya yang terus menunjukkan dirinya adalah sebagai presiden yang terus dicintai oleh rakyat. oke. Itu yang pertama. Yang kedua bagi saya ini adalah satu-satunya panggung politik yang memang sengaja dibangun oleh Jokowi Hmm, supaya Jokowi itu tidak wassalam, supaya Jokowi itu tidak ditelan oleh arus zaman. hmm, Karena biasanya ada kecenderungan di negara kita ini, siapapun yang menjadi presiden, dia sudah nggak relevan. hmm, Kalau dirinya sudah tak lagi jadi presiden, dia pastinya sudah tidak laku dalam percakapan politik apapun. hmm, Tentu Jokowi ini bukan SBY dan bukan Megawati yang ketua umum partai. hmm, Kalau Jokowi ini cara membangun panggung politiknya tentu bukan di partai politik. hmm, Berbeda dengan SBY, setelah tak lagi jadi presiden, tentu SBY punya mainan politik namanya Partai Demokrat yang saya kira menjadi tempat bagaimana SBY itu bisa menyampaikan gagasan, kegelisahan, dan isu-isu apapun yang terkait dengan kepentingan SBY hmm, melalui Partai Demokrat. Begitupun dengan Megawati. Setelah tak lagi jadi presiden, tentu Megawati punya partai namanya PDIP hmm, yang terus dijadikan sebagai tempat bagaimana Megawati membangun eksistensi dan kepentingan hmm, politiknya. Itu yang tidak dimiliki oleh Jokowi. Maka satu-satunya cara bagi Jokowi membangun panggung politiknya adalah dengan aktif memberikan respon-respon yang terkait dengan isu politik, isu sosial, termasuk isu bola,
Jokowi juga begitu aktif misalnya menunjukkan bahwa dirinya adalah sebagai sosok yang secara nomenklatur politik sangat relevan untuk dibicarakan di bangsa dan negara. Oke, jadi kita sudah lihat bagaimana permainan politik Joko Widodo ya. Beliau belum mau untuk dilupakan oleh masyarakat Indonesia, khusus untuk permainan politik ini. Kita tahu bahwa tujuannya bukan sekedar ingin eksis, tetapi tentu ada suatu upaya supaya ke depan nanti mempermudah langkah-langkah politiknya untuk mendukung Gibran Rakabuming Raka menjadi Presiden Republik Indonesia, ya. Karena tidak mungkin Joko Widodo berbuat sesuatu yang tanpa arti dan tidak ada maknanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasti semua sudah diperhitungkan dan langkah-langkahnya sudah desain sedemikian rupa. Jokowi ini adalah pemain politik ya, bulung ya, terlebih untuk politik pencitraannya sangat luar biasa sekali ya. Dan dia juga bekerja, dia juga melakukan terobosan demi terobosan untuk kemajuan bangsa ini ya. Dan politik pencitraannya jalan terus, buzzer-buzzernya jalan terus, sampai para buzzer-buzzer pendukung Joko Widodo ini disebut sebagai ternak Mulyono. Itu kita bisa temukan di kolom-kolom komentar, ternak Mulyono. Dipersepsikan bahwa itu adalah orang-orang yang sengaja dibentuk oleh Joko Widodo untuk membangun citra baik diri dan keluarga Jokowi ya. Itu tidak bisa dipungkiri. Di kolom komentar kita temukan komentar-komentar seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat komentar dari beberapa netizen yang sudah mampir di channel ini. Agus Salim ya. Pengamatan politik paling netral, salut. Bang Adi Prayitno tidak memihak salah satu, biar view naik, subscribe naik. Hal ini pendapat Mas Adi menurut saya salah. Jokowi itu didatangi media, bukan memanggil media. Oke, nah untuk lagi betul dan tamu terus berdatangan tiap hari itu juga karena rakyat cinta Pak Jokowi. Kalau bikin panik para pembenci, bikin saja aksi tandingan. Ya, datangi rumah Mak Banteng tiap hari. Oke, gak susah jauh-jauh Mas Adi Prayitno, ini semua atas izin dan kehendak Sang Maha Kuasa. Kalau cuman menduga-menduga, semua gak akan habisnya ya. Tidak ada orang yang mau dilupakan, termasuk Profesor Adi Prayitno yang tidak mau tenggelam, makanya akhirnya tertarik untuk membuat podcast untuk selalu hadir. Oke. Cerdas bahkan di podcast manapun banyak yang mencatat nama Jokowi, entah thumbnailnya atau judul untuk menaikkan rating channel. Oke. Adi Prayitno kontennya memakan dirinya sendiri. Ciri-ciri orang yang sudah selesai dengan dirinya pasti dia akan menjauhi hingar-bingarnya dunia karena beliau malu dengan sanjungan-sanjungan, karena beliau sadar akan kekurangannya sendiri. Oke, jadi adiknya Adi Prayitno ya. Pak Jokowi memang luar biasa. Yang merasa benci sama Pak Jokowi, bro, karena aku orang Madura, Sumeneb, setia sama Pak Jokowi. Selama tidak menyakiti orang lain, bagiku baik-baik saja. Malam bersyukur masih menyempatkan diri merespon isu yang sedang terjadi, apalagi sudah mantan presiden pun masih dihujat. Kalau Pak Jokowi tenggelam, bagaimana nasib para pembencinya yang sibuk tampil di TV untuk mencaci maki? Karena dengan menyebut nama Jokowi lah cara mereka mencari makan dan rame Jo. Sekarang daerahku Cilacap, Kebumen, kalau ziarah ke Jawa Timur, pada mampir ke Solo, ke Masjid Basyet Jokowi dan rumah Bapak Jokowi. Saya sebagai warga kelahiran Solo bangga dengan Jokowi sejak beliau jadi wali kota sampai presiden. Pembangunan di kota kami maju pesat, semoga pemimpin yang lain meniru seperti ini. Lihat selalu Pak Jokowi, orang baik selalu menyala bos. Jokowi tidak akan pernah melupakan
oleh simpatisan apalagi ama lawan politik karena kekalahan itu menyakitkan. Kami tak mau melupakan Bapak Jokowi. Pak Jokowi selalu dalam hatiku. Oke, banyak medsos, para content creator yang punya podcast banyak memasukkan money, pemasukan money dari berita soal Jokowi. Bahkan Rocky Gerung dapat panggung karena Jokowi. Malah para pembenci dan pengkritik Jokowi yang tak bisa melupakan Jokowi, buktinya sampai sekarang mereka terus menyerang Jokowi, terutama PD Perjuangan. Karena target Pak Jokowi Indonesia Maju 2045 sampai itu tercapai baru mungkin lebih santai. Terlepas dari pro dan kontra terhadap Jokowi untuk saat ini, dari sekian banyaknya politisi dan elit-elit politik lainnya dalam dunia, para politikan Jokowi lah nomor wahid yang masih sedang berada di puncaknya.